Proses pewarnaan tenun Ika Dayak membutuhkan proses pencelupan. Apa tujuannya? Tujuannya adalah agar pewarna terikat dengan benang dalam proses tersebut. Proses pencelupan benang membutuhkan air panas. Kapan air itu disebut dengan air panas? Jadi apa yang dimaksud dengan air panas? Bagaimana mengukurnya? Apa alat ukurnya? Oleh karena itu, kita akan mempelajari tentang suhu dan kalor dalam fisika. Perhatikan proses pencelupan benang pada tenun Ika Dayak di samping. Ayo semangat belajar terkait suhu. Apa itu suhu? Mari pelajari bersama-sama. Sebelum mengetahui terkait suhu dan termometer, ayo lakukan kegiatan menganalisis. Ayo menganalisis. Ayo lakukan perebusan air untuk digunakan sebagai campuran larutan pewarna. Ukur suhu air dengan menggunakan termometer setelah 5 menit dengan 5 menit perebusan air. Catatlah, lakukan yang sama pada menit ke-10 dan menit ke-15. Kemudian catatlah pada menit ke-10 dan menit ke-15. Bagaimana hasil pengukuranmu? Apakah suhunya sama? Apakah terjadi peningkatan, penurunan, ataukah sama pada hasil pengukuranmu? Jadi, apa kesimpulanmu? Suhu dan termometer. Suhu adalah ukuran panas atau dinginnya suatu benda. Pada konsep molekular, suhu muncul dikarenakan gerakan partikel penyusun yang menyebabkan adanya energi kinetik dari partikel tersebut. Benda dikatakan dingin apabila energi kinetik rata-ratanya rendah yang mengakibatkan gerakan molekulnya lambat. Sedangkan benda dikatakan panas apabila energi kinetik rata-ratanya tinggi yang mengakibatkan gerakan molekulnya cepat. Perubahan pada suhu dapat menyebabkan perubahan sifat benda yang disebut dengan sifat termometrik. Sifat termometrik antara lain perubahan wujud, perubahan tekanan, perubahan ukuran, perubahan warna, perubahan daya hantar. Termometer merupakan alat ukur suhu yang dibuat berdasarkan sifat termometrik. Etnoscience. Pada proses pencelupan larutan pewarna alam selama 5-10 menit, kain akan dibuka di sela-selanya dan dibolak-balik beberapa kali agar dapat menyerap dengan baik. Selanjutnya, benang akan ditiriskan di tempat yang tidak terkena matahari langsung. Kemudian, benang dimasukkan kepada larutan fiksasi yang dipilih, salah satunya adalah tawas, selama kurang lebih 10 menit. Lalu, ditiriskan kembali benang dan dicuci dengan air bersih dan diulang kembali. Prosesnya dapat dilihat seperti pada gambar. Sejarah termometer. Terdapat 7 penemu termometer. Yang pertama, Galileo Galilei. Kedua, Santorio. Ketiga, Ferdinand II. Keempat, Fahrenheit. Yang kelima, Reaumur. Yang keenam, Celsius. Yang ketujuh, Kelvin. Galileo Galilei adalah penemu termometer pertama, yaitu termometer udara atau disebut dengan termoskop. Santorio mengembangkan termometer Galilei dengan skala numerik yang ia kembangkan. Skala ini belum standar. Ferdinand II adalah penemu termometer yang menggunakan alkohol di dalam termometernya. Fahrenheit adalah orang pertama yang menggunakan suhu standar yang akurat. Termometernya menggunakan merkuri atau air raksa. Suhu standar yang digunakan dalam skala Fahrenheit berupa diperoleh dari titik didih dan titik beku dari air raksa. Reaumur mengembangkan termometer yang dikembangkan oleh Fahrenheit, yaitu termometer dengan titik beku dan titik didihnya. Titik beku Reaumur adalah 0 derajat dan dengan titik didih 80 derajat. Celsius mengembangkan termometer yang prinsipnya sama juga dengan Fahrenheit, yaitu titik beku dan titik didihnya. Titik beku air pada skala Celsius adalah 0 derajat dengan titik didih 100 derajat. Kelvin menciptakan skala baru yang disebut dengan suhu mutlak yang diperoleh dari hukum kedua termodinamika. Jenis termometer. Ada beberapa jenis termometer. Yang pertama, termometer raksa. Kedua, termometer gas, termometer hambatan, termometer paramagnetik, termometer optik, termometer bimetal, dan termokouple. Etnoteknologi. Pada langkah mempersiapkan proses pencelupan, dibutuhkan air panas untuk membantu proses pewarnaan benang. Pengrajin tidak menggunakan termometer untuk memperkirakan suhunya.
Cara yang dilakukan pengrajin antara lain mengamati gelembung air ketika air mulai memanas. Gelembung teramat kecil di dasar panci menandakan bahwa suhu air bersuhu 70 derajat Celcius. Ketika air terus memanas, gelembung pada dasar akan membesar sampai ukurannya melebihi mata udang. Ini pertanda bahwa suhu air sudah mendekati 80 derajat Celcius. Gelembung di dasar panci akan membesar dan pada akhirnya mulai naik ke permukaan. Pada titik ini, air akan bersuhu 85 derajat Celcius. Gelembung besar dari dasar panci akan mulai naik ke permukaan membentuk rantai gelembung udara beruntun. Pada tahap ini, air akan berada di suhu 90-95 derajat Celcius. Perbandingan skala Celsius, Reaumur, dan Fahrenheit adalah sebagai berikut. Celsius, rentang skalanya adalah 100. Fahrenheit, rentang skalanya adalah 180. Reaumur, rentang skalanya adalah 80. Kelvin, rentang skalanya adalah 100. Skala Celsius memiliki titik beku 0 dengan titik didih 100. Skala Reaumur memiliki titik beku 0 dengan titik didih 80. Skala Fahrenheit memiliki titik beku 32, titik didih 212. Dikarenakan ketiga skala ini menggunakan prinsip titik didih dan titik beku, maka skala ini dapat dikonversikan dengan persamaan termometer. Berikut adalah persamaan termometer. Sebuah termometer X dapat ditentukan suhunya dengan persamaan berikut. Tx dikurang Tbx dibagi Tdx dikurang Tbx. Artinya, suhu termometer X dikurang titik beku termometer X dibagi titik didih termometer X dikurang titik beku termometer X. Itu sama dengan suhu termometer Y dikurang titik beku termometer Y berbanding titik didih termometer Y dikurang titik beku termometer Y. Berdasarkan rumus tersebut, maka kita dapat melihat beberapa konversi suhu sebagai berikut yang bisa dilihat di dalam slide. Celsius ke Reaumur. Maka suhu Reaumur adalah 4/5 derajat Celcius. Celsius ke Fahrenheit 9/5 derajat Celcius ditambah 32. Celsius ke Kelvin, Celsius ditambah 273. Konversi Reaumur. Reaumur ke Celsius 5/4 Reaumur. Reaumur ke Fahrenheit 9/4 Celsius ditambah 32. Reaumur ke Kelvin 5/4 Reaumur ditambah 273. Konversi Fahrenheit. Fahrenheit ke Celsius 5/9 dikali Fahrenheit dikurang 32. Fahrenheit ke Reaumur 4/9 dikali Fahrenheit dikurang 32. Kelvin ke Celsius, Kelvin dikurang 273. Contoh, dua sahabat, Ali dan Budi, sedang berlibur di dua kota yang berbeda. Ali berada di New York, di mana suhunya sedang -4 derajat Celcius. Sedangkan Budi berada di kota Jakarta, di mana suhunya adalah 32 derajat Fahrenheit. Mereka ingin saling berbagi pengalaman mereka tentang cuaca. Jika Ali menceritakan suhu di New York dalam skala Fahrenheit kepada Budi, berapakah suhu yang harus ia sampaikan? Sebaliknya, jika Budi ingin menceritakan suhu di Jakarta kepada Ali dalam skala Celsius, berapakah suhu yang harus ia sampaikan? Suhu di New York adalah -4 derajat Celcius. Ali perlu mengkonversi suhu dari Celsius ke Fahrenheit, maka Fahrenheit sama dengan 9/5 dikali derajat Celcius ditambah 32. Nilai Celsius atau C diganti dengan -4, maka diperoleh 24,8 Fahrenheit. Jadi, Ali mengatakan suhu di New York adalah 24,8 Fahrenheit. Suhu di Jakarta adalah 32 derajat Fahrenheit. Budi perlu mengkonversi suhu Fahrenheit ke Celsius. Maka Celsius sama dengan 5/9 dikali Fahrenheit dikurang 32. Maka 5/9 dikali 32 dikurang 32. Maka 5/9 dikali 0. Maka
derajat Celciusnya adalah 0. Jadi, Budi mengatakan bahwa suhu di Jakarta adalah 0 derajat Celcius. Sebelum lanjut, mari lakukan kegiatan evaluasi. Ayo evaluasi. Maria dan Osi sedang mengikuti pelatihan pembuatan kain tenun ikat Dayak. Pada tahap pencelupan, kedua anak tersebut diminta untuk mendidihkan sejumlah air. Jangka waktu 5 menit air milik Maria telah mendidih, sedangkan milik Osi belum. Ternyata saat memasak air, Maria menutup airnya sedangkan Osi tidak melakukannya. Berdasarkan kegiatan tersebut, mengapa air Maria lebih cepat mendidih dibandingkan air milik Osi? Apabila besar suhu air milik Maria adalah 110 derajat Celcius, konversikan suhu tersebut ke dalam Fahrenheit dan Reaumur. Etnomatematika. Suhu yang diperlukan dalam pembuatan pewarna dari larutan dalam ekstraksi panas adalah 100 derajat Celcius. Suhu ini dalam skala Fahrenheit adalah 9/5 dikali 100 ditambah 32, sama dengan 212 derajat Fahrenheit. Pada Kelvin, besar suhu ini adalah 100 ditambah 273, yaitu 373 Kelvin. Kalor dan asas Black. Kalor mengalir dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah untuk mencapai keseimbangan termal. Secara sains, kalor dimaknai sebagai energi yang berpindah dari benda suhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Oleh karena itu, kalor disebut juga dengan energi panas. Perhatikan gambar berikut. Proses pembakaran menghasilkan energi panas, yaitu kalor. Persamaan kalor adalah Q sama dengan MC delta T, dengan M massa, C kapasitas kalor, dan delta T yaitu perubahan suhu. Contoh, sebuah pemanas air digunakan untuk memanaskan 2 liter susu dari 15 derajat Celcius hingga 80 derajat Celcius. Jika jenis susu adalah 3,9 Joule per gram Celcius dan massa jenis susu sama dengan air atau 1 liter susu sama dengan 1000 gram, berapa banyak energi yang diperlukan? Perlu diketahui terdapat beberapa besaran. Yang pertama, massa 200 gram, perubahan suhu 65 derajat Celcius, kapasitas jenis 3,9 Joule per gram derajat Celcius. Maka, banyaknya kalor dapat dihitung dengan persamaan MC delta T. Maka, Q sama dengan 2000 gram dikali 3,9 Joule per gram Celcius dikali 65 derajat Celcius. Q sama dengan 507.000 Joule. Jadi, jumlah kalor yang dibutuhkan untuk memanaskan susu adalah 507.000 Joule. Kalor dan asas Black. Asas Black adalah suatu prinsip dalam termodinamika yang dikemukakan oleh Joseph Black, seorang ahli kimia fisika yang berasal dari Skotlandia. Asas Black menjabarkan bahwa apabila dua benda yang berbeda suhunya dicampurkan, maka akan terjadi aliran kalor dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Perpindahan kalor tersebut akan berhenti sampai terjadi kesetimbangan termal suhu di antara keduanya. Etnoscience. Pada proses pencelupan benang ke larutan pewarna dengan suhu tinggi akan mentransfer ke benang yang telah diikat pada suhu rendah. Peristiwa ini memenuhi prinsip dari asas Black, yaitu banyaknya kalor yang dilepaskan zat pada suhu lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima zat yang memiliki suhu lebih rendah pada pencampuran dua jenis benda. Persamaan asas Black bisa dituliskan adalah penjumlahan Q lepas sama dengan penjumlahan Q yang diterima. Dengan kondisi suhu yang tinggi melepaskan kalor dan suhu yang rendah menerima kalor. Contoh penerapan asas Black. Jika teh 200 gram pada suhu 95 derajat Celcius dituangkan ke dalam cangkir gelas yang masanya 150 gram pada suhu 25 derajat Celcius, berapakah suhu akhir dari campuran ketika dicapai kesetimbangan? Dengan menganggap tidak ada kalor yang mengalir di sekitarnya. Kalor jenis cangkir gelas adalah 840 Joule per kilogram derajat Celcius. Maka, untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita harus mengklasifikasi besaran-besarannya dahulu. Massa teh 200 gram sama dengan 0,2 kg. Suhu teh 95 derajat Celcius.
Kalor jenis teh 1000 Joule per kilogram Celcius. Massa cangkir 150 gram sama dengan 0,15 kg. Suhu cangkir 25 derajat Celcius. Kalor jenis cangkir 840 Joule per kilogram derajat Celcius. Untuk menyelesaikannya, kita dapat menggunakan konsep asas Black. Q lepas sama dengan Q terima. Massa teh dikali kapasitas kalor teh dikali perubahan suhu teh sama dengan massa cangkir dikali kapasitas cangkir dikali perubahan suhu cangkir. Maka kita ketahui bahwa teh memiliki suhu lebih tinggi, sedangkan cangkir memiliki suhu lebih rendah. Massa teh dikali kapasitas teh dikali suhu teh dikurang suhu setimbang sama dengan massa cangkir dikali kapasitas kalor cangkir dikali suhu setimbang dikurang suhu cangkir. Maka 0,2 dikali 1000 dikali 95 dikurang T setimbang sama dengan 0,15 dikali 840 dikali T dikurang 25. Maka 200 dikali 95 dikurang T sama dengan 126 dikali T dikurang 25. Setelah dilakukan perhitungan matematis, maka besar T adalah 64,87 derajat Celcius. Perubahan suhu. Perubahan suhu dapat menyebabkan perubahan wujud zat. Perubahan wujud zat adalah perubahan yang terjadi pada suatu benda dikarenakan peristiwa pelepasan dan penyerapan kalor. Benda dari cair menuju padat disebut membeku. Peristiwa membeku membutuhkan benda dari cair ke padat disebut dengan peristiwa membeku. Membeku termasuk peristiwa pelepasan kalor. Padat ke gas disebut menyumblim. Menyumblim juga termasuk peristiwa pelepasan kalor. Dari gas ke cair disebut mengembun. Mengembun juga termasuk peristiwa pelepasan kalor. Peristiwa penyerapan kalor terjadi apabila benda mencair dari padat ke cair, menguap dari cair ke gas, mengkristal dari gas menuju padat. Ayo lakukan kegiatan mencipta. Rancangkan sebuah termometer raksamu dengan alat dan bahan sebagai berikut: air, pewarna makanan, botol kecil, sedotan bening, lilin mainan atau plastisin, kain hangat. Langkah yang perlu kamu lakukan, tuang sedikit air yang telah diberikan beberapa tetes pewarna makanan ke dalam botol. Tandain batas atas permukaan air dalam botol dengan menggunakan spidol. Masukkan sedotan sehingga menyentuh permukaan dalam air. Tutup dengan rapat sekeliling ujung lubang leher botol dengan plastisin atau tanah liat sehingga tidak ada udara yang bisa masuk. Perpindahan kalor. Perpindahan kalor dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah konduksi. Konduksi adalah proses perpindahan kalor yang terjadi pada suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Konduksi umumnya terjadi pada zat padat, terutama yang bersifat konduktor. Laju konduksi sebesar K dikali A dikali delta T dibagi L, dengan K adalah koefisien konduksi, A luas permukaan, delta T perubahan suhu dibagi panjang logamnya. Penerapan perpindahan kalor secara konduksi sebagai berikut. Tutup panci yang menjadi panas ketika digunakan untuk memasak. Knalpot motor menjadi panas saat mesin dihidupkan. Mentega yang dipanaskan di wajan menjadi meleleh karena panas. Kedua, konveksi. Konveksi adalah proses perpindahan kalor yang terjadi pada suatu zat dengan disertai perpindahan partikel zat tersebut. Konveksi umumnya terjadi pada zat cair atau maupun gas atau disebut dengan fluida. Laju konveksi dapat dihitung dengan H koefisien konveksi dikali A luas permukaan dikali dengan delta T perubahan suhu. Penerapan perpindahan kalor secara konveksi sebagai berikut. Gerak naik dan turun air ketika saat dipanaskan. Gerak naik dan turun kacang hijau, kedelai, dan lainnya saat dipanaskan. Terjadinya angin darat dan angin laut. Gerakan balon udara. Asap cerobong pabrik yang membumbung tinggi.
Ketiga, radiasi. Radiasi adalah proses perpindahan kalor yang terjadi dalam bentuk perambatan gelombang elektromagnetik tanpa memerlukan adanya zat perantara atau medium. Laju radiasi dipengaruhi oleh koefisien emisivitas, luas penampang benda, koefisien Boltzmann, dan suhu. Besar laju radiasi sebesar E dikali T dikali A dikali T pangkat 4. Penerapan perpindahan kalor secara radiasi seperti panas matahari sampai ke bumi, walaupun hanya melalui ruang hampa. Tubuh terasa panas pada saat berada di dekat sumber api. Menetaskan telur unggas dengan lampu. Pakaian menjadi kering saat dijemur di bawah terik matahari. Etnomatematika. Tahukah kamu, bidang area penjemuran yang luas mampu mempercepat pengeringan benang sebelum ditenun. Benang setengah kering yang dijemur dengan digantung pada satu titik akan lebih lambat proses pengeringannya bila dibandingkan benang yang dihamparkan atau dijemur mendatar di bawah sinar matahari. Konduktor dan isolator. Konduktor adalah benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Contohnya, besi, baja, dan logam. Isolator adalah benda yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Contohnya, kertas, kayu, dan plastik. Pemuaian adalah peristiwa perubahan panjang, lebar, luas, ataupun volume yang dikarenakan peningkatan suhu. Apabila perubahan ini dikarenakan penurunan suhu, disebut dengan penyusutan. Pemuaian panjang adalah peristiwa perubahan panjang suatu benda dikarenakan peningkatan suhu. Persamaan muai panjang dapat dihitung dengan mengalikan panjang awal dikali koefisien muai panjang dikali perubahan suhu. Pemuaian luas adalah perubahan luas suatu benda dikarenakan pengaruh atau terjadinya peningkatan suhu. Besarnya adalah luas awal dikali koefisien luas dikali perubahan suhu. Pemuaian volume adalah perubahan volume yang terjadi karena adanya perubahan suhu. Besar pemuaian volume adalah volume awal dikali muai volume dikali perubahan suhu. Secara garis besar, muai luas dapat dihitung dengan muai panjang pada benda padat. Besarnya muai luas pada benda padat atau benda yang kokoh adalah 2 kali muai panjang. Besarnya muai volume 3 kali muai panjang.